Apa taka atau baka? Nama jadi dia tidak Oke. pakai tulisan hiragana. Kalau hiragana itu tulisan yang misalnya kayak Oke gitu. nani, Nani, apa ada yang tahu artinya nani? naon? Naon? Watashi no namae wa. Watashi no namae wa. Aduh susah banget. Dare. Bukan Da- Dare. Dare itu siapa? Oh, dase. Balik lagi. Hai Halo, Sobat Sobat Milenial, Milenial. balik lagi di podcast Kaum Milenial. Tentunya dengan kita berdua. Dan hari ini Apa coba? kita kedatangan tamu dari luar negeri. Wah. Wah, lu pakaiannya aja udah mencerminkan apa ya ini? Ini ya band-band luar ya. Band-band luar. Ada yang tahu mungkin Ya pokoknya udah. atribut-atributnya Ya, udah udah. mencerminkan negara mana nih kira-kira? Sebenarnya untuk Oke, Sobat vibes-nya juga tahu. vibes rocker sih meskipun ininya agak Ininya, kiowo iya, ya. boleh. Agak lucu. Heeh. Menggemaskan. Jadi kita ini kedatangan dari seorang apa tuh? Apa ya biasanya tuh dikatanya tuh Apa tutor? tutor bisa. Tutor. Tutor apa nih? Tutor kan ada banyak. Ya. Mungkin biar lebih jelasnya kita serahkan langsung Oke, kepada langsung ke kakaknya. Kaulan dari. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Hajime Mashite. Wah, Tuh, oke kedengeran itu kan ya. sekarang. Jawabannya apa Kak kalau kayak gitu? Hai. Hajime Mashite. Hai, boleh. Hai. Oke, udah jelas ya. Berarti ini bahasa Jepang. Iya. Kaulan dari. Boleh Kak diperkenalkan dirinya. Oke, boleh, silahkan. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Iya. Pakai bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Translator kita jago kok. Editornya jago banget. Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Ulan. Hai Kaulan. Halo. Apa lagi? Oke, jadi Kaulan ini adalah apa namanya? Seorang Apa ya? Banyak sih lulusan sebutannya. sastra Iya. Jepang. Jepang, translator juga ya kayak Iya, bahasa bisa Jepang dibilang dan gitu. juga seorang pengajar bahasa Jepang. Keren banget. Konnichiwa Kak, gimana Konnichiwa. nih? Konsepnya apa nih kita pakai baju samaan? Apa ya kira-kira menurutnya gimana nih? Couple. Couple. Enggak, bukan. Enggak Lah, dong. soalnya saya tidak memakai ya kan. Jadi Kenapa? ini sebuah selebrasi ya, selebrasi dari kita mau ngenalin salah satu artis Jepang. Wih, Artis Jepang. Bukan artis sih, salah satu band Jepang. Ah, iya betul. Yang cukup terkenal di Indonesia. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada yang bisa nebak? Aku. Ada sih, bentar aku baca dulu. Udah tahu. One Ok Rock. Oke, Ron. Belum tahu itu gimana? Boleh diceritain nggak? Apa tuh? One Ok Rock ini apa, terus apa yang bikin kakak sangat idola mungkin ya, menyukai band One Oke Rock. One Ok Rock ini? Jadi pertama kali aku tahu One Ok Rock itu sebenarnya emang karena basically kan aku belajar bahasa Jepang kan. Jadi sering dengerin lagu-lagu Jepang nih. Terus suatu ketika aku ngedenger lagu Jepang yang vokalisnya fasih berbahasa Inggris. Oke. Jadi mungkin orang Jepang tuh agak rada-rada susah kali ya Iya. memconversationkan bahasa Inggris. Nah si vokalisnya ini yang bernama Taka, dia fasih banget bahasa Inggrisnya. Jadi ketika dia nyanyi lagu bahasa Jepang terus diselipin ada bahasa Inggrisnya, pelafasannya tuh nyambung banget. Jadi itu yang bikin aku kayak, ih kok bagus ya gitu loh dari sono. Dan lagu-lagunya juga bermakna banget. Apa taka atau baka? Nah vokalisnya itu Taka. Taka, ya. Taka. Bukan baka ya. Baka artinya apa? Aduh. Oke. Oh, baka tuh bahasa Jepang. Iya, Jepang. bakal bahasa Jepang. Oke. Baka. Tapi balik lagi Kak, sebelum kita mengulas Oke Rock lebih dalam ya, Kakak kan sebagai pengajar ya, pengajar. Itu pengajar anak-anak kah atau remaja dan sebagainya? Aku kebetulan itu ngajar bahasa Jepang untuk umum. Untuk Jadi umum, oke. untuk umum bisa, anak-anak bisa, untuk remaja bisa, bahkan untuk orang dewasa juga bisa. Keren, Cuman keren. yang basicnya, Oh, bukan yang basic. expert. Jadi yang basic. Jadi kalau misalnya aja kalian nih mau iseng bahasa Jepang nih, mau tahu dari hurufnya, dari apa aja nih huruf-hurufnya, ya arti-artinya apa aja. Mungkin ada yang suka dengerin lagu Jepang, terus bingung nih dia ngomong apa. Kalau ada yang suka nonton anime Jepang, ini ngomong apa sih, pingin tahu. Nah itu ada basic-basicnya. Jadi huruf-huruf Jepang itu
Ada 3 sebutannya. Oh. Hiragana, katakana, dan juga kanji. Yang orang-orang tahu kan kanji nih, itu susah banget. Oke, jadi kakak dari 3 ini ngajar tiga-tiganya? Iya, Atau semuanya. tiga-tiganya ya, Tiga-tiga. semua. Tapi yang expertnya ngejar juga nggak? Belum sih. Belum. Karena aku masih belajar juga, jadi Oh, belum. masih belajar ya, Kak. Oke. Nggak ada apa ya, nggak ada kata henti untuk belajar sih Iya, sebenarnya. betul. Kalau sekali. untuk yang expert mungkin sharing aja, jadi sama-sama Oh, untuk itu sama-sama menuju ke Iya. expertan itu. nambah-nambah ilmu. Tapi memang awalnya suka sama One Ok Rock ini memang dari belajar bahasa Jepang di masa kuliah ini atau sebelumnya masih Sebelumnya. Oh, berarti udah lama ya Iya. sebelum kuliah berarti udah memang udah suka. gitu. Jadi alasan masuk sastra Jepang gara-gara One Ok Rock juga atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Jadi lebih ke masa kecil lah. Jadi kalau ibaratnya kita waktu kecil tuh sering di televisi pagi-pagi hari Minggu nonton acara TV. Ah, iya. Banyak banget itu kan. Angkatan 90-an ya sih. Aduh ketahuan deh. Tapi Iya. 2000 masih ada juga kok. Ada. Sampai sekarang pun juga masih ada. Hari Masih. Minggu atau mungkin sore-sore yang mau ngaji dipanggilin tapi Iya. nongkrong depan TV ada Aduh, Naruto. jadi nostalgia. Ada Naruto, terus ada Doraemon termasuk ya. Iya. Doraemon, Simi Maruko-chan. Mungkin ada yang tahu Ghost at School dan Nube? Oh, tahu. Ketahuan. Nggak nonton. Ghost at School. Kayaknya nggak nonton. Yang I miss you gitu. Iya. Aduh, jadi nostalgia nih kita. Tapi emang kebanyakan rata-rata kartun-kartun yang ada di televisi Indonesia tuh rata-rata di Jepang ya. Iya. Heeh, kebanyakan dari Jepang. Kakak wibu juga berarti ya? Bisa dibilang Gitu. gitu. Bisa dibilang ibu ya. Hei, aduh, seru sih. Gitu dong. Terus kakak kan lulusan sastra Jepang. Nih, selain dari seorang pengajar, profesi kakak ada profesi lain dengan bahasa Jepang ini? Ada. Apa tuh? Kebetulan aku bukan ngisi ya, aku membantu untuk mentranslitkan beberapa anime ada. Wow, Oh, keren. translator. Ya, aku juga translator untuk beberapa dokumen, cuman ya itu beda lah levelnya. Oke, oke. Lebih Siap, ke side job. Ya, side Oh, job. Jadi tuh ambilan aja sambilan gitu. Sambilan. Keren banget loh bahasa Jepang. Ada Susah nggak juga. sih? Susah nggak sih? Kalau misalnya kita niat dari awal belajarnya buat kayak hobi atau ada ketertarikan sama bahasa Jepang, itu nggak ada susahnya sama sekali. Jadi Oh, kalau iya, dari iya. awal Iya kita sih, bener. udah tertarik nih sama belajar bahasa Jepang, pasti nggak bakalan terasa berat. Tapi kalau dari awal cuman kayak aduh gue pingin nih, tapi lama-lama kok bosen ya, itu pasti susah. Iya, kadang tuh suka gitu Kak, kayak awal-awal nih semangat banget nih, semangat menggebu-gebu gitu buat belajar hal baru gitu ya. Pas pertengahan kayak udah males gitu. Itu hal baru kalau beliau. Iya beliau sih. nggak- Kalau Dia udah suka kakaknya kayaknya banget. udah Suka. expert sih ini Aduh, tingkatannya enggak dong. gitu. Udah suka banget sama animnya gitu. Sekarang juga ngefans sama Band. band One Ok Ok Rock ini. Rock. Oke. Terus apa sih uniknya menurut kakak nih dari sekian banyak sastra atau misalkan sastra Indonesia dan Jepang, apa sih yang uniknya dari Jepang itu? Sastra Jepang. Awal-awalnya itu aku mikirnya kalau Jepang itu dia bisa punya huruf yang beda dari penyebutannya. Gimana tuh? Paham nggak? Huruf? Jadi kita harus tahu tulisannya nih, harus tahu dibacanya apa gitu loh. Nggak, misalnya kan kalau bahasa Inggris atau bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau mungkin bahasa apapun itu A ya dibacanya A. Udah ada tulisan A nih. Kalau Iya. Jepang kan tulisan A-nya begitulah. Aksara iya. gitu ya. Aksara, Aksaranya aksara ada gitu. khusus. Jadi itu buat aku tertarik gitu loh. Oh. Pingin kayak belajar hal baru yang lebih menantang. Oh, Seru. Pingin nambah-nambah aja. itu uniknya. Terus juga tadi ya seperti diobrolin ada tiga tulisan ya, hiragana, Hiragana, katakana, katakana, kanji. Itu apa sih bedanya? Kalau misalnya aja hiragana itu dia tulisan yang dari bahasa Jepangnya. Dari bahasa Jepang. Sedangkan kalau katakana itu tulisan dari serapan bahasa asing. Contohnya, Oh, jadi Contohnya. translate ke Jepangnya gitu. iya, jadi dia tidak Oke. pakai tulisan hiragana. Kalau hiragana itu tulisan yang misalnya kayak Oke gitu. nani, お前はもう死んでいる。何 Nani, apa ada yang tahu artinya nani? naon? Nah, nah itu nani itu artinya apa? Itu kan dalam bahasa Jepang. Sementara kalau misalnya aja katakananya itu oke. Oke. Dia itu ya dari oke, cuman tulisannya itu ada pakai katakana bukan pakai hiragana. Sebenarnya sama aja sih A I U E O, cuman ya tulisannya aja yang beda. Kalau hiragana itu lebih ke tulisan yang
meliuk-liuk lah. Sementara kalau katakana itu tulisan yang tegas. Hmm. Nanti bisa ya ada bedanya lah kalau kalian mau cari tahu sendiri. Terus kanji? Kalau kanji itu dia serapan dari bahasa Cina. Oh, jadi hiragana ini murni Jepang. Iya, hiragana murni Jepang. Kalau katakana itu dari Asing? serapan asing. Kalau kanji itu dari Chinese. Cina. Bentuk sederhana dari Cina. Kalau nggak salah nama Cina itu Hanse. Hans. Oke. Kalau di Korea Pusing juga ya. Hangul ya. Hangul. Ya, Hangul. Hangul. Nah, kalau di Jepang itu kanji sebutannya. Beda-beda ya Puyeng. ternyata ya. Puyeng ya, pantes nih. Tapi keren Nggak sih pusing bisa itu, Kak? ngajar. Aduh, pusing nggak pusing sih sebenarnya. Karena udah suka itu sih. Iya, Iya, jadi pastinya. nggak merasa terbebani ya. Gitu. Oke. Nah, temen aku tuh banyak juga yang penyuka apa namanya Anime. Jepang, nggak Jepang. Jepang, tapi memang dia belajarnya tuh awal-awal tuh tertariknya gara-gara nonton anime. Iya, Nah itu banyak kenapa sih kira-kira? ya? Biasanya bisa tuh begitu? karena mereka penasaran sih. Hmm. Nih rasanya anime keren nih, aduh gue juga pingin bisa kayak dia, pingin tahu bahasanya, tapi gimana ya caranya? Ya udah, Oh. belajar bahasa Jepang. Jadi pertama tuh mereka otodidak, kebanyakan Iya, otodidak. Iya, betul, pasti betul. emang gitu. Ya, kalau yang dari anime pasti kebanyakan otodidak. Jadi kalau udah otodidak gitu, mereka belajar sendiri tuh. Misalnya beli kamus sendiri, terus tiap dengerin anime dicatat, dicatat. Emang Iya. suka ya mempelajarinya. Belajarnya begitu ya. Tapi benar nggak sih kalau anime itu adalah jendela untuk kita nih sebagai orang Indonesia, jendela untuk mengetahui kebudayaan Jepang itu sendiri? Iya, betul Oh sekali. benar. Jadi apa yang ditampilkan anime benar-benar sesuai Benar. kebudayaan? Oh. Jadi ada beberapa anime di Jepang itu dia mengadaptasi dari kehidupan di Jepang untuk tujuannya yaitu memberitahu atau mempromosikan budaya mereka tuh seperti ini loh melalui anime. Oke, oke. gitu. Nah kira-kira nih kan kalau Jepang kan anime itu sebagai sarana untuk Mm-mm. apa namanya menyebarkan lah ya budaya Jepang. Nah kalau Indonesia kira-kira bisa nggak sih Kak? Maksudnya sama tuh dibikin kayak Jepang juga kayak gimana apa sarana apa kartun. nih yang biasa untuk disebarluaskan gitu. Aduh, kalau Indonesia kebanyakan tergantung minatnya ya. Apa yang dihasilkan di Indonesia, kebanyakan di Indonesia mungkin belum tentu juga diterima di luar. Betul. Tapi bisa jadi sih kalau misalnya ada beberapa produksi anime asal Indonesia yang memperkenalkan budaya Indonesia yang udah diperjualbelikan atau dipromosikan di Jepang. Jadi mereka memakai budaya Jepang kayak bikin anime nih, tapi ala budaya Indonesia. Mereka Oh ada. beberapa diproduksi di Jepang juga. Atau beberapa produksi kayak film-film film-film movie di bioskop ditranslate ke bahasa Jepang terus dipromosin di Jepang, itu banyak yang laku di sana. Kayak seperti ternyata Pengabdi ada ya. Setan. Oh iya Oh. Pengabdi Setan aku sempat baca sih. Iya, Judul itu Jepangnya apa tuh? artikelnya. aduh aku Tetep sih kayaknya deh, tetep Pengabdi Setan. bukan Pengabdi Cuman Setan di Inggrisnya. Mungkin ini loh apa namanya? Slave. Aksaranya itu loh yang diganti itu. Mm-mm. Iya aku sempat baca artikel tuh. Itu booming banget di Jepang. Jadi mereka bisa memperkenalkan, kalau untuk di Jepang itu mungkin mereka lebih ditranslatein ke Jepang untuk tahu dunia luar tuh seperti apa atau mempromosikan Indonesia itu seperti apa. Oke, jadi memang udah ada ya sebetulnya disebarluaskannya budaya Indonesia ke luar kayak di Jepang dan sebagainya gitu. Oke, seru banget sih. Seru. Heeh. Terus kita balik lagi nih ke ngomongin soal One Ok Rock. One Ok Rock. Aku suka banget sih kaosnya. Aku juga suka. Aku juga suka Adem kalau pokoknya dikasih dicek ya. payment. Gimana sih? Apa? Nah ini dengar-dengar kan populer ya. Meskipun aku pribadi memang jujur nggak tahu untuk belum ya tahu karena ya, untuk band. karena even pemusik Jepang pun taunya tuh AKB 48, Iya. Wota. Nah dia bener-bener internasional kah atau gimana? Jadi pertama-tama itu One Ok Rock itu band kayak band-band biasa lah, band indie Jepang. Namun lama-lama tuh mereka ngeluarin lagu baru, terus dibikin album, terus dipromosikan. Di Jepangnya itu banyak yang suka, terus meluas sampai ke daerah luar. Nah sekarang mereka udah merambah ke internasional dari Amerika, Europe, dan juga ya banyak lah negara-negara lain. Oke, ini atributnya udah banyak nih. Apakah ada tanda-tanda bahwa akan ke Indonesia? Wah, ada tidak ya? Ada tidak ya? Ada tidak ya? Ada nggak? Ada dong. Oh, Ada kapan? Ada dong, nanti tanggal 29 dan 30 September 2023 ini mereka akan konser di
Indonesia di Jakarta. Indonesia. Udah buka tiketnya kah? Udah. Udah buka ya ini apa namanya? Kebetulan Pembelian ini tiket. udah kali ketiga mereka ke Indonesia. Oh, udah ketiga kali malahan. Jadi pertama itu mereka sempat konser di Indonesia, konser tunggal di tahun 2013. Udah lama ya. 10 tahun yang lalu. 10 Iya, tahun 10 yang tahun lalu. yang Itu lalu. tempatnya di tenis indoor Senayan. Kakak nonton nanti? Insya Allah. Oh, nonton. Soalnya dia bajunya aja udah mencerminkan banget nih. Aduh, semoga. One Ok Rock-nya gitu. Terus Oke. sebelumnya juga dia sempat jadi openingnya konser Ed Sheeran Oh, Wow, kapan? tahun 2019. Oh, yang di yang Indonesia. kemarin. Iya, yang kemarin. Jadi itu dia karena satu label sama Ed Sheeran, jadi dia Oh. jadi Sebagai openingnya. opening. Nah, karena di 2019 itu cukup banyak. Tadinya saat tahun 2020 itu mereka ingin konser di Indonesia, tapi karena terhalang COVID, jadi dipending selama 3 tahun sehingga akhirnya jadi di 2023 23 ini. Oh iya, kepending 3 tahun. Terus Bulan untuk besok. fansnya One Ok Rock ini disebutnya apa sih? Kalau untuk fans One Ok Rock ini disebutnya One Ok Rockers. One Ok Rockers, keren. Iya, tapi khusus nih ya. Jadi ada One Ok Rock ini tuh punya pusat yang namanya fansnya itu One Ok Rock Indonesia. Jadi itu kayak fans Indonesianya lah. Nah, dari fans Indonesia ini mereka punya komunitas regional. Nah, kebetulan aku gabung di komunitas One Ok Rock Jakarta Fellows. Terus Itu khusus di Jakarta. khusus Jadi itu di Jakarta itu khusus regional Jadetabek, Ah, Jakarta, Depok, Depok. Tangerang dan Bekasi. Bogor nggak diajak. Jadi itu ada karena ada beberapa regional di One Ok Rock Indonesia ini, dan ini ada One Ok Rock Bogor juga, terus ada juga One Ok Rock Jadetabek. Oke. Kebetulan pusatnya karena ada di Jakarta, jadi sebutnya One Ok Rock Jakarta Fellows. Nah, khusus yang di Jakarta ini kita nyebutnya Fellows. Oh, Fellows. Fellows. Iya. Oke. Apa tuh maknanya tuh, Fellows? Jadi di Fellows ini diambil dari salah satu judul dari lagu One Ok Rock. Oh, jadi itu judul lagu. Mm-mm. Judulnya. Judul lagu dari judul lagu One Ok Rock. Jadi tuh Fellows itu punya makna kayak merangkul lah, wadah gitu loh. Oh, terus untuk lagu-lagunya sendiri biasanya dia ngangkat apa sih, percintaan kah atau apa? Terus apa yang paling kakak sukai dari One Ok Rock lagunya? Aku paling suka sih sebenarnya aku lebih tertarik sama makna dari lagu itu sih. Setiap One Ok Rock bikin lagu tuh kayaknya liriknya itu punya arti tersendiri. Jadi mereka nggak cuma bikin lagu tentang percintaan, mereka ada bikin lagu tentang arti kehidupan juga, keluarga juga, bahkan tentang fans-fansnya mereka lah ada. Pokoknya realita kehidupan Iya, ya. yang macam-macam deh relate pokoknya, banget nggak di kalangan. nggak monoton musiknya. Genrenya juga, waduh, macam-macam juga. Jadi pengen genre- dengerin aku. Genrenya, kirain emang aku karena fokus di kata rock itu Rock ya. dikira Oh, jadi ada. genre rock. ada balad kayak gitu-gitu. Enggak, Iya. jadi cerita itu asal muasal dari kata One Ok Rock ini bukan jadi rocknya ini. Jadi mereka itu berasal dari kata 1 o'clock. 1 o'clock. Jadi jam 1 Jam. siang. Jam 1 siang. Kenapa jam 1 siang? Karena itu jamnya mereka latihan waktu masih sekolah. Oh, jadi band ini tuh dulu hampir kayak Sheila on Seven Iya, ya. dari Jadi zaman-zaman zaman-zaman sekolah. Ah, lu keren banget. Salah on Seven itu tahun Dari SMA dia Iya, kan, dari band-band. Oh. Dia grupnya tuh emang tergabung dari SMA gitu. Dia benar-benar dari nol kali ya, Iya. kan dari indie gitu. Makanya mereka tuh nggak ngambil rocknya itu. Jadi kalau di Jepang itu kan mereka nggak bisa ngomong L kan. Ya, L apa R? L. L. Jadi mereka tuh 1 o'clock jadi 1 o'clock. O'clock rock Diganti gitu. sama R. One Ok Rock. Jadi kalau Iya. apa tuh? Aku jadi penasaran deh, ada kata R jadi L kalau Jepang tuh, kalau L jadi R gimana sih itu? Kalau Jepang itu rada susah penyebutan kata huruf L. Karena mereka nggak ada huruf L di huruf hiragananya. Adanya R, rarirurero. Nggak ada lalilulelo, nggak ada gitu loh. Terus kalau ada misalkan dia R, kadang suka dibilangnya L juga, jadi cadel Ada gitu. kalimat yang ada R-nya gitu nggak sih, Kak? Ada. Terus dia apa penyebutannya apa dong? Ya udah disebut suka-suka mulutnya dia. Oh, iya, jadi Oh, emang gitu nggak ada ya. aturan antara L Kadang dan ya R orang Jepang ini. begitu. Terus apa nih tuh? kira-kira yang aduh. Terus untuk band One Ok Rock ini tadi kan Agustus September. Pastinya ada rencana nonton dong. Iya. Untuk ini di tenis juga. Bukan, tempatnya itu di beach. Aduh, aku lupa tempatnya.
Tapi di Jakarta ya? di Jakarta. Udah war tiket? Beach City. Udah war Udah tiket? dong, udah sold malah. Jadi tuh Oh, udah sold. konsernya Wow. itu 2 hari. Ini banyak ya. Day 1 dan day 2, cuman untuk day 2 masih available tiketnya untuk kategori festival. Bisa dibeli di website ourinjakarta2023.com. Nah, tuh. Itu masih websitenya ada di available sini. ya, beli di sana aja. Oh ya, kan kakak ini banget lah ya sama Jepang itu, kebudayaan Jepang. Tapi sebelum pernah nggak sih ke Jepang? Belum. Belum Ya, ya. semoga suatu Next time, hari ya. Insya Allah ya bisa ke Jepang, Terus- menyaksikan langsung. Kan kakak juga nonton nih anime, jadi seenggaknya tahu lah ya budaya-budayanya. Apa sih budaya Jepang yang bisa kita tiru untuk untuk kita ikuti di global ini? Kalau untuk budaya mungkin keseluruhannya itu ya lebih ke semangat kerjanya sih. Semangat kerjanya. Setuju Semangat sih, kerja karena sih. emang Jepang tuh hampir gila Ya, bisa gila dibilang kerja. tuh gila kerja gitu loh. Soalnya Dan ada tertib banget ya. ada atasan aku tuh bilang kayak waktu itu ngasih itu kan, ngasih wejangan gitu kayak kamu kalau niruin orang Jepang tuh jalannya kan cepet banget ya kan. ya Set, mereka. set, set. Iya, itu jadi salah satu identik budayanya Jepang juga sih. Tapi gila kerja gitu stresnya ya. Mereka itu yang patut diituin di apa sih ya, yang nilainya kuat banget di mereka itu, mereka semangat banget gitu. Dan tertib ya. Ya tertib banget. Terus kira-kira budaya Jepang yang mana yang mempengaruhi global? Kan kayak misalkan Cina atau Amerika tuh bener-bener mempengaruhi kita ya. Kayak jeans kan itu dari Eropa gitu kan. Teknologi. Teknologi. Oh, Setuju. apa nih? Teknologinya. Apa tuh? Ya banyak, dari kayak misalnya aja barang-barang di rumah kalian Iya pasti bener. made in Japan. Iya. Banyak. Motor yang aku Di pakai depan. kesini pun. Iya sih, benar-benar. setuju. Dia memang teknologinya bagus untuk Teknologi Jepang. mereka tuh perlu diacungin jemput banget kalau soal teknologi, bener-bener udah di Dan teknik marketingnya juga. Benar. Iya, Setuju. teknik marketingnya Jepang. juga. Banyak soalnya produk-produk Jepang yang ada di Indonesia. Oh iya. Dipabrikan. Bahas anime lagi seru kali ya. ya boleh. Sekarang yang lagi ditonton apa, series atau lagi Ya, ongoing lah ya. Ongoing apa tuh? Ongoing yang lagi aku tonton sih ada Bleach ya. Bleach? Bleach. Oh, Mungkin yang kalau rambutnya kuning itu. Oren Ya. Oren, Oh, yang jadi- kuning mah Naruto tuh ya. Kuning Naruto. Beda. Itu Ini- mereka ini Naruto. Bleach ini jadi kebetulan untuk tahun ini tuh Big Three anime, ada yang tahu Naruto, One Piece dan Bleach ini mereka tayang di satu periode yang sama. Oh Apa nih iya. serialnya apa? Kalau Live One Piece kan action? ada Gear 5 nih yang Ah. lagi booming banget. Terus kalau Bleach ada series terbarunya, bukan series sih, season terbarunya. Hmm. Jadi kalau misalnya Naruto ini dia lagi bikin apa ya? Series buat yang serial Minato, ayahnya. Ayahnya. Ayahnya Naruto. Oh. Kirain soalnya kan Naruto udah tamat, Iya. rame ya, Iya, meskipun itu bukan rame tercinta banget. ya. Generasinya banyak, ada anaknya, ada Bapak- kakeknya, bapaknya. Ntar Bapak cucunya ini. juga ada. Dia Dan bikin mereka ini tayang ya. bulan ini. Bikin universe gitu ya. Hmm. Kalau ada tuh, aku suka Avatar yang itu anime bukan sih? Bukan, kalau Avatar itu dari Nickelodeon. Nickelodeon. Untuk oh ya, anime itu dibacanya anime atau anime atau apa sih? Iya, banyak tuh Aduh, yang anime, ini penyebutannya anime. beda-beda. Sebenarnya kalau di Jepang itu dibaca anime. Anime Cuman kan tetap. kalau untuk orang luar anime itu kayak susah kan. Mereka tuh nyebutnya kalau itu anime. Jadi tergantung mulutnya aja. Itu tergantung mulut siapa yang mau ngucapnya, mau anime atau anime tuh nggak masalah sebenarnya sih. Oh nggak Sama ada aja ini, berarti nggak ya. ada kan kalau di kita salah ngomong dikit, salah bukan itu gitu wah sosokan Inggris misalkan ya kan. Ya mungkin dibahas, cuman kalau misalnya untuk penyebutan, kalau yang untuk di Jepang itu tergantung aja, kondisikan saja sama dengan siapa. Oke, balik ke budaya Jepang ya. Karena budaya-budaya Jepang kan luas banget dan banyak banget sekarang udah ditiru di luar apa namanya negara juga ya. Kayak di Indonesia juga kan udah banyak tuh yang niru Jepang budaya-budayanya. Nah, kira-kira nilai-nilai norma apa yang biasanya di Jepang itu sering digandrungi sama masyarakat luar? Nilai normanya mungkin tanggung jawab sama lebih ke tertibnya sih mereka. Ketertiban iya. Makanya serial-serial kartun kayak gitu kan banyak banget tuh yang anak-anak ya. Itu juga apa namanya banyak pelajaran yang diambil Iya. juga sih. Mm-mm. Si Maruko-chan itu Iya. gimana dia patuh sama orang tuanya. Bukannya Terus bandel ya tertib. Cibimari itu mau Ya, tapi kan Bukan, yang Enggak. bantal mah Shinchan. Oh, iya. Shinchan itu bandel. Terus ada lagi nih kayaknya
yang dimarahin sama ibunya tuh, aduh apa ya namanya kartunnya? Lupa deh. Naruto, Shinchan, Bukan. Doraemon. Masahichi, apa itu ya? Apa ya? Lupa Kak. Itu ada juga tuh. Tapi Maruko-chan, Shinchan kayak gitu-gitu udah masuk anime ya? Iya, itu anime. Justru itu anime yang dulu-dulu yang awal-awal Oh, di iya. Jepang. Dia nenek moyangnya anime. Pokoknya Seru. kartun animasi di Jepang itu sebutannya anime. Mau itu apapun itu. Mungkin Oh, ada yang iya, tahu iya. Studio Ghibli, Makoto Shinkai itu ya anime juga. Ghibli Animasi. gitu. Ya. Terus budaya tadi terkait budaya Jepang, apa sih budaya Jepang yang paling kakak sukai dan kagumi dari Jepang itu sendiri? Soalnya kalau aku kan suka Korea ya kan. Nah kadang kalau Korea itu apa namanya makan pakai sumpit, terus bikin mie itu pakai apa panci kecil. Nah kalau di Jepang tuh apa Apa gitu yang yang itu? kira-kira kakak biasanya lakukan juga? Apa ya kalau untuk budayanya sih aku lebih ke nonton anime sama penikmat musiknya lah. Oh berarti Oh, lebih gitu. menikmati itu Bukan ya lifestyle-nya, bukan. seni-seninya ya dari Enggak Jepang. terlalu. Cuma kalau lifestyle Jepang untuk diterapin di Indonesia mungkin ada beberapa yang kurang cocok lah di Kurang Indonesia. contohnya apa Karena tuh? Style di Jepang itu kadang ada yang suka warnanya tabrakan, ada yang Ini lebih tabrakan minim, banget loh. ada yang Dari tabrakan kuning terus ke ada yang merah. sekalinya minim banget. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang cocok kulturnya di Indonesia. Jadi lebih ke budaya-budaya teknologi lah atau mungkin kebudayaannya. Dari sikapnya tadi juga Iya, ya tanggung sikapnya juga jawab bisa. dan kerja keras segala macem. Berarti suka ramen nih. Suka dong, Suka. suka sekali. Kayaknya Suka. kalau ramen hampir Hampir semua yang juga nggak suka suka Jepang sih kan kalau suka ya. ramen. Ramen. Gak dipungkiri sih kalau ramen suka. Harmoni. Nah, terus apa namanya? Kalau seumpamanya nih One Ok Rock ini kan bakal tampil di Indonesia gitu kan ya. Dalam bulan September ya? Iya, nanti Bulan- tanggal 29 dan 30, 2 hari. Oh, 2 hari aja berarti di Indonesia. Dia tur ke luar negeri juga kah? Iya dong. Jadi mereka itu ada tour Europe dulu sebelum ini. Jadi untuk oke. di Asia ada beberapa negara termasuk Indonesia masuk nih, ada Bangkok juga, ada Malaysia dan Singapura. Oh, juga. Malaysia juga ada. Ternyata banyak ya peminatnya. Banyak, Cuman mereka aku banyak. aja kurang Banyak. gaul. Kayaknya kita Mereka aja kebetulan yang juga belum tahu nih. konser lagi mempromosikan album baru. Oh, album ada baru. album baru. Apa tuh nama albumnya mungkin kakaknya? Luxury Size. Wow, di size. Gimana penulisannya di size? Di size, Disease, Disease. penyakit. penyakit ya. Oh, disease. Disease. Oh, disease. Itu Kalau- album terbarunya ya. Iya. Eh, Kalau sebutannya mungkin penyakit mewah. Oh, Ya, itu mau seri. masuknya ke nyindir masyarakat kita atau apa nih? Enggak, mungkin aku mikirnya karena mungkin dampak Covid sih ya kayaknya. Mereka jadi ngeloncengin lagu itu dan kebetulan untuk mempromosikannya itu harus bikin konser. Nah, kebetulan ya itu ada konser di Europe juga, di Asia juga gitu loh. Dan Indonesia ternyata masuk Iya nih. dong, list konser alhamdulillah di masuk. Asia. Oh iya, Keren, Kak. keren. Aku kepo deh gimana pronounce-nya kakak berbahasa Jepang. Boleh mungkin kakak storytelling Aduh, boleh enggak atau dong, jangan. perkenalkan diri. Pakai bahasa Jepang Nah, boleh. gitu. Kalian Berserta mau ikut aku ajarin bahasa Jepang? Boleh, boleh, asik tuh, asik tuh. Silahkan. Oke, mau nanya Iya. apa nih? Maksudnya mau Langsung perkenalin dulu aja. Oke. Atau Mungkin tutor nama kita aku boleh. siapa gitu. Untuk pertama-tama sih kalau untuk memperkenalkan diri kita harus menyebut Hajime Mashite. Hajime Mashite. Hajime Mashite. Hajime Mashite. Nah, Itu apa tuh artinya? perkenalkan. Oh, perkenalkan. Hajime Mashite. Watashi no namae wa. Watashi no na- Watashi no namae wa. Watashi no namae wa. Namae wa. Namae wa. Namae wa. Nama Dare desu ka? Nama kalian siapa? Dare siapa? Dari bukan dase, Dare. Bukan dong, dase malahan cowok iku malahan we. Kalau untuk aku nih ya, Hajime Mashite. Watashi wa namae wa. Watashi no namae wa Ulan desu. Jadi nama saya Ulan adalah desu. Ulan. Bulan des. Hajime. Arisan. Arisan. Kalau itu San sama Oh Chan ya, bedanya. kalau san itu untuk apa ya, kayak akhiran sih sebutannya. Kalau san itu untuk umum formalitas, kalau kun itu untuk laki-laki, chan itu untuk anak kecil atau untuk orang-orang. Ari-chan berarti. Kalau san itu biasanya untuk ya formalitas orang luar. Oh, berarti kita pakainya san. Iya. Oh, oke oke. Tadi gimana, Kak? Iya, no namae wa. Ya, Itu. bisa namae wa, watashi no namae wa. Watashi no namae wa. Aduh, susah banget. Dare? Bukan Da- Dare. Dare itu siapa? Oh, dase.
balik lagi. Aduh, salfok lagi. Udah, sorry. Nggak mudeng ya. Apa tuh? Batasi nama ya. Watashi namae wa. No nama. Oh, Namae. No namae namae. wa. Namae wa. Oh, namae wa. Kiki. Des. Kiki Kiki des. des. No namae wa. Ari des. Ari des. Kun. Oke. Terus terakhirnya dibilang dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo Dozo. yoroshiku. Dozo yoroshiku. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Shimasu. Itu apa tuh artinya tuh? Salam kenal. Oh, salam kenal. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Arigato. Doitashimasu. Ini kakaknya kalau dapat murid Iya, itu aku ngajak kayak, ngomong kayak gitu. begini udah stres itu seminggu Iya. ngajarin. Kebetulan murid saya seperti kalian. Oh, kurang lebih Berarti ya. udah terbiasa ya kak ya? Iya, Keren. Udah kuat mental lah ya Berarti menghadapi. nggak ada batasan umur kalau ngajar gitu? Justru kalau misalnya mau, kalau untuk belajar bahasa Jepang itu kalau bisa dari kecil, dari Oh, jadi mereka tuh lebih fasih, jadi mereka lebih gampang pengucapannya. Tapi bisa juga kalau misalnya kalian umur-umur segini mau belajar bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Iya, suatu boleh hari aku lah harus ya, ke nanti Jepang. kalau kita ada Boleh, kebutuhan hubungi di aku saja. Jepang, langsung kontak ke kawan Iya, aja. kita Boleh. kaum milenial mau study tour ke Jepang. Oh, amin. Study tour. Study tour udah kayak anak SMP aja study tour. Study tour. Boleh. Kayak ya itulah pokoknya liburan bareng ya. Yang Oke. apa? Liburan. Kalau kembali lagi nih ya kita ke Eh. budaya Jepang. Thank you banget udah diajarin tadi kak. Iya. Nah kembali lagi ke budaya Jepang, kakak ada nggak sih maksudnya yang benar-benar menginspirasi banget dari entah itu serial animenya kah, atau dari band-bandnya, atau dari kebudayaannya yang Kebetulan benar-benar aku menginspirasi? menginspirasi banget dari yaitu One Ok Rock, lagu-lagunya One Ok Rock. Apa Jadi tuh? ada satu lagu One Ok Rock yang benar-benar bikin kalau kita lagi down banget nih, itu semangatnya itu ada. Judulnya itu ya The Beginning salah satu. The Beginning. Jadi lagu-lagu One Ok Rock itu kadang ada yang mempresentasikan kalau misalnya kita jangan cepat menyerah, jangan terlalu sering putus asa. Mungkin kalau ada masalah di keluarga juga bisa tersalurkan lewat lagu. Ada masalah sama pacar juga Ada. ada. Oke. Tapi di boleh. Indonesia juga ada lagu tentang jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah. menyerah, jangan boleh 50. 50. Oh beda ya. Boleh. Oh ikut itu ya, jadi ya salah satunya adalah lagu dari One One Ok Ok Rock Rock, itu benar. sendiri. Tapi mostly lagu-lagunya tuh bahasa Jepang semua? Jepang semua. Jepang campur sih, dia bahasa Jepang Inggris. Oh, oke, Jepang Inggris ya. Karena kan sekarang juga labelnya udah dipegang Oh sama iya, yang internasional. Oh iya sama si Ed Sheeran. Ed Sheeran Tadi, itu. namanya kalau nggak salah Food by Ramen. Oh. Hah? Apanya tuh? Itu nama labelnya Food by Ramen. Oh, oke. Itu satu label sama Ed Sheeran juga. Keren sih, keren. Wah, jadi nggak sabar nih pasti kakaknya nih mau konser nanti bulan depan pas berarti ya? Iya. Bulan depan, keren. Oke kakak, ya Seru Allah. banget ya. Iya seru banget, kita belajar bahasa Jepang Iya. sedikit-sedikit gitu kan. Ya sedikit-sedikit dan dapat ilmu juga. Tapi sayang banget gak kerasa ya waktunya ya. Iya karena kasan ngobrol. Habis ini mungkin kita mau private Langsung, lagi oh boleh. for free. Dan Kata kakaknya gratis loh. Enggak. Bisa dibicarakan. Oh bisa dibicarakan. Saya. Thank you banget Kak Wulandari sudah Sama-sama. hadir di kaum milenial. Dan udah Semoga berbagi. bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya juga, dan informasi mengenai band One Ok Rock ini gitu kan. Pasti ditunggu-tunggu banget tuh sama penggemar yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Dan terima kasih juga udah berbagi ilmu Jepangnya Betul. dan berbagi wawasan ya. Kita juga jadi tahu kan, Jadi tahu. ternyata ada 3 bahasa, apa namanya? Tulisan. Kanji, Tulisan, ya. hiragana, Sama katakana. katakana. Nggak ada dase. Sih. Dase Enggak, nggak ada. enggak ya, canda. Iya. Canda. Itu oke. Terima kasih Kak Wulandari kasih, sekali Kak. lagi. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like, comment, and Dan share. Subscribe Subscribe juga. juga. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Biar dapat notif Notif. terus video-video kita. Oke. See you on the next video. Bye. Bye. Koni apa bahasa Konnichiwa. Sayonara dong. Sayonara. Sayonara. Sayonara.